Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati, netizen, subscriber dari channel Paduan Gaul yang budiman, dimanapun Anda berada, baik di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri saat ini, semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga mendapatkan sebuah kepahaman dari Anda setiap menyimak setiap konten-konten dari channel Paduan Gaul. Dan juga kami selalu sampaikan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang memberikan dukungan supportnya kepada channel Paduan Gaul, sehingga sampai sekarang ini dari channel Paduan Gaul masih eksis di seputar informasi mengenai daripada hal-hal kegaiban. Dan tak lupa juga kami doakan kepada pemirsa yang saat ini sedang dirundung banyak permasalahan hidup, baik itu masalah pribadi atau masalah keluarga yang membuat susah hati atau yang membuat gelisah, was-was, ataupun yang terkena penyakit medis ataupun non medis, segera mendapatkan kesembuhan dalam wujud nyata penyakitnya dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan yang sudah berikhtiar dengan produk Al-Husaini, semoga saja mendapatkan kesembuhan dalam wujud nyata dan juga tidak kambuh-kambuh lagi daripada penyakit-penyakitnya. Lebih-lebih nantinya pun akan mendapatkan sebuah kepahaman di mana sebagai seorang insan manusia perlunya itu menjalankan hal seperti apa dan meninggalkan hal seperti apa pula. Itu yang sedikit bisa kami sampaikan. Dan juga bagi yang paham, semoga saja dimudahkan jika memang memiliki niatan kuat untuk belajar seperti yang sudah kami laksanakan di sini, baik dengan kami maupun dengan rekan-rekan kami yang sudah satu kendaraan tentunya, dan lebih-lebih pun nantinya bisa sama-sama istiqomah, amin, dan juga tetap dalam rangka ilahi angta maksudi warido kamat lobi, hanya taat pada perintah Allah dan hanya mengharap ridho Allah. Itu yang mungkin selalu kami ingatkan bagi kami pribadi maupun para pemirsa. Dan sedikit pemirsa, di kesempatan ini bertepatnya di hari Rabu jam 10, dimana di hari kemarin, hari Selasa, ada sebuah fenomena fakta di dunia manusia. Ada sebuah tragedi kecelakaan besar namun tidak menelan korban jiwa. Dan kecelakaan itu adalah kecelakaan kereta, di mana kereta itu kereta Argo Wilis yang menabrak kereta Argo Semeru yang berada di wilayah Yogyakarta. Dan secara sudut pandang manusia sudah banyak diketahui dari tim khusus yang berwenang, di mana kecelakaan itu bermula dari bantalan rel kereta yang ambles, anjlok, lalu keretanya mulai merosot hingga akhirnya pun bisa tertabrak dari kereta Argo Wilis yang berada di belakangnya. Itu salah satu narasi yang kuat disampaikan oleh pihak berwenang dari sisi manusianya. Dan di kesempatan ini kami dari tim Paduan Gaul akan mencoba mengungkap daripada perihal sisi gaibnya. Adakah gaib yang berperan di kejadian kecelakaan itu, dan hal apa yang dikerjakan dan golongan apa pula, dan alhamdulillahnya pun tidak menelan korban jiwa. Sebagai seorang manusia perlunya mengingat bahwasanya dikala kita bepergian kemana-mana, perlunya seperti yang sudah Anda pahami, apabila Anda ingin mendapatkan sebuah jaminan keselamatan, maka selalu ingat daripada Allah. Itu yang mungkin bisa diambil dari konten-konten dari channel Paduan Gaul yang lalu. Namun setelah itu, ikhtiar apa yang mungkin bisa dikerjakan dan bisa berefek positif bagi manusia, dan lebih-lebihnya pun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keselamatan tanpa harus diminta-minta. Dan dari hal itu sendiri, kami dari tim Paduan Gaul juga senantiasa mengingatkan bahwasannya setiap kita ingin bepergian kemanapun, kita pun tak terlepas daripada sebuah mata-mata dari gaib. Karena apa?
Jika kita memiliki banyak negatif pun akan membuat banyak hal-hal buruk, kejadian-kejadian buruk, itu salah satunya. Dan alhamdulillah juga kebetulan di kesempatan ini saya masih ditemani mediator teman saya, Mas Ahmad. Assalamualaikum Mas Ahmad. Waalaikumsalam Mas Ndis. Bagaimana kabarnya Mas Ahmad? Alhamdulillah Mas, sehat. Sehat. Tambah ganteng. Alhamdulillah Mas. Tambah ganteng, tambah gagah, tambah perkasa. Perkasa. Sayang masih jomblo. Iya Mas. Alhamdulillah. Kayak saya berarti. Ya sama Mas, sama-sama jomblo Mas. Oke. Anda dulu nggak seganteng ini loh, nggak seputih ini, ya seceria ini. Itu resep rahasianya apa? Mungkin bisa sedikit disampaikan. Iya Mas. Alhamdulillah Mas, sering rutin menggunakan sabun dari produk-produk dari Alusa ini Mas. Khususnya sabun kopi. Sabun kopi. Ya, aromanya kan enak. Basuh setiap hari. Oh, itu berarti. Ya. Oke, jadi pemirsa nanti kalau ingin glowing silahkan dicoba seperti yang pengalaman dari Mas Ahmad. Itu memang glowing. Kalau saya alhamdulillah glowing amat sedikit ya nggak apa-apa. Dan itu fakta. Silahkan bisa dicoba, ditiru karena itu hal yang positif. Lebih-lebih pun nanti menambah daripada iman Islamnya dan juga meningkatkan ibadahnya dalam rangka taat pada perintah Allah. Dan mungkin itu sedikit narasinya pemirsa. Di kesempatan ini disimak dari awal hingga akhir supaya kita sebagai manusia bisa mengambil atau beriktibar dari hal kejadian itu, di mana kesalahan-kesalahan kecil supaya tidak menjadi besar dan berakibat fatal bagi kehidupan kita sebagai seorang manusia. Dan mohon izin, mohon doanya dalam mengungkap kisah hakikat sisi gaib dari kejadian kecelakaan kereta Argo Wilis ini, hal apa, dan semoga dimudahkan semuanya dan bisa diambil hikmah maupun manfaatnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindahkan di area wilayah ini dikunci negatif-negatif yang terjadi di masyarakat yang bekerja asli. Sallallahu alaihi wasallam. Supaya pakai negatif untuk mengajar teman-teman semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Semakin menguap, semakin fresh, semakin nyaman. Penipu ataupun penyusup yang berusaha mengaku-ngaku otomatis hancur, meledak, terlempar ke tempatnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi yang asli yang saya maksud. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib terkuat yang berada di wilayah kejadian kecelakaan kereta Argo Wilis yang ada di foto ini, yang menempati asli dan bekerja hingga bisa membuat kejadian kecelakaan kereta Argo Wilis ini. Salah satunya yang asli, yang paling kuat, ketarik ke tangan saya. Kita semua orang yang terhitung, mencari otak manusia yang terhitung semua. Bisa diajak komunikasi bersama manusia, bahasa Indonesia nyambung seluruhnya. Kamu golongan apa? Dari mana? Saya golongan siluman. Siluman? Ya. Siluman apa? Siluman. Iya, siluman apa? Saya haus darah. Haus darah? Ya. Kamu darah apa? Manusia. Manusia. Tidak hanya saya saja yang haus darah. Golongan tuan-tuan saya iblis. Haus darah manusia. Astagfirullahaladzim. Kok bisa begitu?
Supaya apa? Supaya apa? Energi saya semakin kuat. Oh. Makanan saya semakin kuat. Hmm. Bisa mencari tumbal-tumbal dari nyawa manusia. Saya ini ular naga ya. Siluman ular naga. Saya bawahan dari golongan iblis yang ada di sana. Di sana itu ada 2 kerajaan, utara dan selatan. Penghuni di rel itu. Duh, ngomong-ngomong. Ya, saya penghuni. Banyak tempat-tempat di mana tempat itu digunakan untuk sebuah transportasi di dunia manusia seperti jalan raya atau rel kereta. Itu ada kerajaan-kerajaan gaibnya. Ada. Udah lama itu kerajaan gaibnya. Udah lama sekali. Sejak kapan? Sejak jalan itu belum dibangun, saya sudah menempati. Oh. Untuk saat ini, saya menjadi bawahan dari golongan iblis. Golongan iblis itu sangat kuat. Sengaja taruh pada manusia. 2 tempat, utara dan selatan tempat itu. Ditaruh oleh manusia? Ya. Loh, manusia menaruh melalui benda seperti apa? Jangan berdosa loh, berdosa tubuhmu akan terpotong-potong, hancur. Saya ini belum ngomong, kamu. Ya, sebuah tanah hitam dibungkus kain putih, masukkan ke dalam. Bahkan ada juga bunga-bunganya. Oh, bukannya itu kan salah satu syarat kalau masyarakat menyebutnya syarat untuk penolak. Ada. Bukan, orang itu sengaja mengambil dari tanah tersebut di tempat tersebut, diambil, dibawakan kepada orang pintar, dibacakan-bacakan. Terus? Ya sebenarnya orang itu mendatangi orang pintar dukun itu sendiri. Nah, lu orang dukun itu ada persyaratan. Kamu ambil tanah dari tanah sekitar segitu. Nanti kamu bawa ke sini, bacakan mantra dukun itu. Bungkus kain putih, dimasukkan ke dalam kendi, lalu ditanam sengaja, kasih bunga-bunga. Ya setiap hari-hari tertentu ngasih bunga-bunga di tempat itu. Jadi begitu? Ya. Kamu asli siluman atau dulu golongan apa? Saya siluman naga asli. Oh. Saya bawahan dari iblis. Siluman naga itu sangar kok. Ini kamu lenyap gini. Saya kurang sangar apa? Saya punya cakar. Tajam ini, saya bisa robek wajah kamu. Ya bener loh. Kok kembali menyakar wajahmu? Saya kan bukan menyakar kamu, saya hanya menakut-nakuti kamu. Sehingga takut saya. Saya tidak ada niatan menyerang kamu. Selama ini saya juga nggak pernah melihat makhluk-makhluk gaib gitu. Ya tergantung kami itu. Mau wujud itu tergantung manusianya. Udah kenapa? Kalau dari manusianya takut, kami semakin senang. Ya alhamdulillah saya dari dulu gak takut nih. Ya itu bukan target saya. Target saya itu manusia-manusia yang takut. Lalu saya kumpulkan teman-teman saya. Saya bisa mewujud ular yang sangat besar, lelit-lelit, biar dibeat angker. Kamu gak usah saya suguhi lah, kamu haus darah kok. Saya mau darah. Tidak mau. Saya sudah lama tidak menghisap darah dari manusia. Air mau enggak? Air minum. Nanti kalau saya sudah menghisap darah, kekuatan saya pulih, segar bugar. Terus ini yang ingin saya tanyakan ke kamu. Kamu dari dulu sejak lama kok masih menjadi budak iblis? Padahal iblis itu ditaruh oleh manusia. Iblis itu bukan sembarang iblis tuh, kuat. Dia punya. Sering mengambil tumbal atau sering. Cuman gagal. Oh. Banyak gagalnya. Kok bisa banyak gagalnya? Memangnya hal apa yang buat kegagalan? Ya memang tidak diizinkan. Tidak boleh mengambil nyawa dari manusia itu terlalu banyak, tidak boleh. Hanya orang-orang tertentu yang boleh diambil. Karena kan kasihan kalau dari nyawa manusia itu tersendiri dimakan, jadikan tumbal dari golongan iblis. Kan banyak manusia yang tidak tahu. Dia tidak tahu menau. Dia sengaja dikorbankan dari orang yang serakah. Makanya itu. Berarti iblis itu iblis pesugihan? Ya. Dan udah lama juga? Baru-baru saja. Sekitar 3,5 tahun. Itu. Tapi setiap tahun ada yang meninggal. Tidak hanya tempat itu. Itu iblisnya juga memperluas dari kerajaannya. Nanti kalau tidak ada yang nyawa yang di situ, pasti di pinggir-pinggirnya Pak jauh ada yang mesti meninggal. Maupun di jalan-jalan raya, tidak hanya di rel itu saja. Perluas lagi. Jadi banyak. Dan menyebar, semakin menyebar.
Ya, daripada luas kerajaan gaib itu. Oh. kalau ada orang yang lewat rombong-rombongan itu kan target utama. Oh. Ya kalau dapatkan langsung puluhan bisa. Terus ini beberapa waktu yang lalu, beberapa jam yang lalu, itu ada kejadian di mana kereta api sedang bertabrakan dan di mana itu didahului dari sebuah proses tergelincir dahulu dari keretanya. Kalau dari segi manusia, kan manusia sudah tahu bahwa itu karena bantalannya ambles dan juga Apa ini? tanahnya mungkin lembek kayak atau bagaimana. Ya, Dan juga kalau dibalik lagi dengan akal pikir manusia, di situ kan pasti ada pengeras yang memang dikhususkan. Kok bisa-bisanya hal itu bisa menjadi salah satu titik lemah, bahkan bisa membuat kecelakaan? Apakah ada pengaruh daripada golongan-golongan kamu yang bekerja kah? itu jelas ada. Terus, Saya kan menempati tempat itu, rumah saya di situ. terus, Saya bawa dari golongan iblis, otomatis saya bekerja. Saya kan siluman naga besar. Saya bentangkan tubuh saya di dalam rel kereta itu. cek lo. Saya bentangkan Terus, dalam rel kereta itu. Ya otomatis kalau saya cek lo. otomatis kalau saya serta pasukan-pasukan saya juga mempunyai tuan iblis. Saya berdiam di rel itu sendiri. Terus? Supaya tidak terjadi keseimbangan. Itu langkah awal supaya tidak terjadi. Biar tidak bisa berjalan lagi. Daripada kereta-keretanya. Ya. Boleh kamu ulang lagi bagaimana prosesnya tadi? Saya tadi kurang mendengar. Prosesnya saya disuruh dari golongan iblis untuk mengambil nyawa dari manusia itu sendiri. Saya bentangkan tubuh saya di dalam Rel yang itu. dilewati itu, saya bentangkan beserta pasukan-pasukan saya dan ada iblis juga. Otomatis tidak terjadi keseimbangan dari kendaraan itu sendiri. Oh, tapi alhamdulillahnya itu kan setelah kecelakaan tidak terjadi banyak korban jiwa, tidak ada korban jiwanya. Tidak. Berarti kamu mengalami kerugian kalau begitu. Sangat besar. Adakah gaib juga yang berperan mungkin dari golongan muslim kah? Ada tidak? Ada. Kami itu tidak diperbolehkan mengambil nyawa manusia itu besar-besaran, dibatasi. Nanti kalau saya tidak bisa mengambil, tuan dari golongan iblis itu yang akan dimakan. Oh, makan. Jadi gitu. Jadi saudara-saudaranya maupun anak istrinya. Astagfirullah. Dia sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Terus peran siapa golongan gaib yang bekerja kok bisa membatasi kamu? Tidak diizinkan kamu mengambil tumbal sebegitu banyaknya hingga kecelakaan itu tidak membawa korban jiwa. Golongan jin muslim kah atau golongan cahaya kah? Golongan putih-putih. Putih-putih dari mana? Tidak tahu. Itu sudah ya, kami itu juga diperingatkan tidak boleh mengambil nyawa manusia besar-besaran. Apakah jadi salah satu dari teman saya ini? Lihat, terhubung sampai ke sana. Ya ada itu golongan jin tapi muslim juga. Malaikat juga ada. Oh, ya alhamdulillah tidak terjadi korban besar dan tidak membawa pengaruh buruk bagi umat manusia, kan begitu? Ya sekarang itu kalau mengambil nyawa manusia itu ya dari dirinya sendiri, dari dosanya sendiri. Itu nanti akan mati besar-besaran itu. Oh. Bukan dari akibat kesalahan golongan kami, keegoisan manusia itu. Oke. Proses kamu tadi membuat kecelakaan kan, kamu membentangkan tubuh sepanjang rel di wilayah kejadian kecelakaan itu hingga akhirnya terjadilah salah satu wujud nyatanya tadi amblesnya bagian rel tertentunya, kan begitu. Nah kalau sampai kuat sekali bisa membuat ambles, hal itu membutuhkan pasukan berapa juta triliun? Banyak, sekitar 20.000. 20 juta triliun.
20.000 triliun. 20.000 triliun. Hmm. Jangan bohong lo kamu. Itu kan kuat-kuat iblis-iblis itu. Jangan mentang-mentang kamu naga. Dipotong-potong nanti tubuhmu. Ya triliunan, banyak. Jangan mentang-mentang kamu naga, kamu bohong. Kan butuh pasukan yang sangat banyak. Oh. Jadi lajurnya sendiri itu dirusak dari iblis. Terus? Saya yang membentangkan tubuh saya di jalanan itu. Oh, iya. Ada yang merusak juga, bagian bawah yang dilewati. Terus ini ya mungkin agak menarik. Padahal manusia di sana itu kan udah merancang dengan akal, strategi, dengan ilmu yang kompeten di bidangnya. Namun hal itu pengaruh dari golongan kami itu nggak bisa dielakkan kalau begitu. Ya saya kan sudah diizinkan mengganggu manusia. Kalau saya berhasil ya berarti saya diizinkan berhasil mengganggu manusia. Itu saja. Kalau dari hal yang terjadi sekarang itu kan berhasil kecelakaan namun tidak membawa korban jiwa, itu kategorinya berhasil ya gagal total, masih gagal. Gagal hanya mendapatkan sedikit saja. Orang yang takut histeris, untung saja saya tidak mati. Ada yang begitu. Oh, apa yang kamu dapatkan? Saripati, takutan. Oke. Terus ini yang di mana di sana notabene itu kan masih wilayah seputar pantai selatan. Itu hubungan kamu dengan pantai selatan juga dari Nyai Ratu Kidul, Nyai Roro Kidul. Iblisnya langsung ya. Nah, emangnya Nyai Roro Kidulnya kan udah gak ada toh. Itu pemirsa simak konten Nyai Ratu Roro Kidul. Tidak, jangan kamu jelaskan yang asli itu sudah tidak ada. Kenapa? Ya biar golongan iblis itu tadi menyerupai Nyai Roro Kidul, memberi keilmuan pada manusia. Banyak juga yang bertapa, semedi dalam air, dalam gunung di gua-gua sana. Hasilnya apa? Hasilnya banyak. Apa tuh? Kebal, woi, berwibawa, segani orang. Bisa juga mewujudkan pusaka dari kerajaan-kerajaan yang di selatan. Oh. Bisa itu. Oke. Sip. Wangsit. Ya. Bisa juga bisikan-bisikan. Lalu orang yang menanam dari iblis melalui tanah tadi itu cirinya orangnya kayak apa? Saya tidak mau tahu saya. Dia itu orang berkeyakinan seperti kami, menjalankan ibadah, kaya atau bagaimana? Kaya. Ya dia juga agamanya seperti kamu. Loh. Cuman dia tidak menjalankan apa yang kamu jalankan. Dia Islam tapi tidak sholat. Loh. Kok bisa begitu? Dia karena digiring dari golongan iblis. Perlahan-lahan. Namun perlahan-lahan tapi pasti. Ya memang tinggalkan satu persatu. Ya lama-lama tinggal semua. Maksiat, main perempuan juga dia. Kaya dia. Ya dia kan punya banyak duit. Otomatis perempuan yang banyak bisa didapatkan. Nah, untuk film kok enak begitu. Namanya juga punya duit. Ya senang-senang. Duit dari bantuan kamu berarti. Ya. Itu harta yang membantu kekayaannya itu siapa? Pesugihan tadi. Iblis. Dia pesugihan berarti jalurnya. Oke. Langsung kalau ada orang yang meninggal, langsung uang bisa. Terus di kejadian itu kamu terpukul dari golongan malaikat. Kalau saya bisa megang benda ini, ya sedikit perlawanan, tidak boleh mengambil nyawa manusia itu besar-besaran, tidak boleh, karena itu ada jatahnya sendiri. Adakah dari benda-benda yang dibawa oleh manusia sebagai penumpangnya di kala itu mungkin kok bisa membawa dampak mereka alhamdulillahnya selamat? Nah, setahu saya semua itu kan sudah kehendak Allah. Namun Allah juga kan memberikan perantara dari golongan gaibnya dan juga dari golongan manusianya kan begitu. Ya malaikat, sana juga ada malaikat. Ya tugasnya ya membatasi golongan pesugihan-pesugihan itu untuk mengambil nyawa besar-besaran. Malaikat dari siapa itu? Mengikuti siapa? Sosok siapa? Penguasa. Penguasa mana? Ya ini ada juga ini juga berseliweran di sana. Oh, alhamdulillah. Malaikat dari mana itu kamu? Itu sudah tahu.
Kamu jarang-jarang manusia didampingi malaikat. Ya tidak tahu ya, mungkin manusia didampingi malaikat kan malaikat pendampingnya, pencatat amal. Bukan, manusia bukan bantu, bukan manusia, malaikat seperti itu. Oh. Dia itu bisa mendapatkan malaikat. Hmm. Ya, karena dia menemukan cara mendapatkan malaikat itu sendiri. Oh. Jadi perbuatan yang dilakukannya itu jadi dia didampingi malaikat. Karena benar mungkin salah satu faktornya ibadahnya gitu. Bisa. Oh. Nah terus banyak kemarin terjadi tragedi kecelakaan juga. Itu sangat menelan korban jiwa. Contohnya di jalanan Bawen. Iya, saya berikan tempatnya. Perempatan lampu merah itu besar-besaran kemarin, kecelakaan. Membawa korban jiwa banyak. Kan tidak puluhan itu. Berhasil tapi sedikit. Oh. Karena pesugihan itu dibatasi sekarang. Bukan seperti dulu-dulu. Kok bisa dibatasi? Mengapa memangnya? Sudah saatnya mendapat perintah tugas untuk segera diselesaikan perlahan. Iya. Nanti biar dari perilakunya sendiri yang menghabisi dia sendiri. Ya menghabisi nyawanya. Ya. Ya dari perilaku seperti dukun. Itu kan membawa dosa, membawa kodam. Kodam itu yang menghabisi dirinya sendiri. Yang mengambil upah perlahan-lahan dalam jasad itu. Ambil semuanya. Nanti dia sakit-sakitan mati ya gitu saja. Jadi hal itu ternyata ya dibatasi sekarang. Oke. Terus satu hal, kalau manusia menyikapi adanya kejadian kecelakaan seperti itu kan disampaikan bahwa itu semua nasib karena mereka sebagai manusia tidak menginginkan adanya kejadian kecelakaan. Namun dibalik nasib yang tragis yang dialami oleh manusia, adakah peranan gaib dari tubuh manusia misalnya atau dari tempat-tempatnya yang mungkin berkolaborasi atau tidak sih? Ya pasti ada. Kalau dari manusia itu sendiri tidak waspada, ya jadi santapan dari golongan kami. Kalau dia tidak waspada. Kalau dia tidak waspada. Dan terus cara waspadanya kayak mana? Harus melihat makhluk gaib terus begitu? Ya bukan. Atau bisa melihat makhluk gaib itu yang kamu anggap waspada? Bukan, waspada ya dia berpergian, dia berdoa dulu, meminta keselamatan pada Allah. Ya. Kan banyak kemarin juga yang berdoa seperti itu, namun masih saja terjadi kecelakaan. Ya itu doanya itu tidak Kenapa? di dalam hati sesungguhnya, hanya di lisan saja berdoa. Astagfirullahaladzim. Dalam hatinya hanya senang-senang, bisa pergi sana-sana saja. Ya, doanya tidak sesuai ya. Dan gitu. yang menggiring doa itu berarti dari negatif dalam tubuh manusianya atau gaib-gaib fasik dalam tubuh manusianya. Ya. Oh, supaya membesarkan nafsu gitu. Ya nanti gaib-gaib dalam jasadnya itu yang akan mengambil nyawanya itu. Sekarang ya pesugihannya seperti itu sekarang. Oke. Suka saya. Oke, kamu kan naga. Ya. Jadi, kamu asli Siluman Naga berarti? Asli. Kamu tahu Raja di Raja Naga? Selatan. Raja di Raja Naga yang asli, yang di lautan sana. Yang di selatan itu beda lagi. Di jauh itu. Raja di Raja Naga, saya mohon. Jangan. Kamu harus disembur dihabisi sekalian. Itu sudah saja di dekatmu naga itu di wilayah selatan. Itu sedang apa mereka? Sang naga. Itu sudah tua itu. Kamu enggak kira-kira diajak kembali? Siapa? Beribadah, taat pada perintah Allah, tidak menjadi budaknya iblis. Kenapa malaikat ini memarahi saya? Ya, tidak tahu saya. Tanyakan, otomatis jadi sakiti. Dibicarakan baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Aduh, saya masih bimbang. Bimbang kenapa? Kebimbangan di hatimu itu hilang seluruhnya.
Bagaimana? Jika mencoba rasakan. Dengan izin sang mengerjai iman Islam saudaramu. Lafal Allah tambah jelas, tambah terang, tambah dalam. Jika kamu terima, otomatis semakin nyaman. Jika kamu tolak, semakin tubuhmu semakin panas, semakin panas. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Bagaimana? Sebenarnya banyak yang dijanjikan dari golongan iblis pada saya. Ya salah satunya seperti ini. Mahkota, tanduk 2. Kamu Saya siluman punya tanduk 2. Tanduk anugerah dari iblis semuanya hilang. Cabut. Sekalian kekuatan yang diberikan sama iblis, sama perjanjian saya dengan iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan aktif. Bantu dicabut semua ilmu dari iblis yang dikuasai dari siluman naga di depan saya ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Sakit semuanya. Sekali. Dan terputus semua perjanjianmu dengan iblis. Dia sebuah senjata di tangan Musa. Terputus. Perjanjian apapun terputus dengan siluman naga ini dari iblis. Sallallahu alaihi Muhammad. Dulu sebelum saya menempati tempat itu, saya dulu membantu keilmuan dari manusia. Ya nanti kalau kamu sudah memang menjadi sempurna iman Islamnya, kamu nanti bisa berjuang. Saya ini asli siluman. Ilmunya ya, mencabut ilmu-ilmu yang kamu berikan, karena itu kan sebuah kesalahan dosamu. Tidak bisa duduk, saya bisa gini. Ya tidak apa-apa. Mau kamu? Mau. Ya jadi pasukanmu. Kamu langsung dibekali ilmu. Banyak yang langsung diamankan dari golongan iblis supaya dia tidak bisa bersama saya. Iblis-iblis pesugihan itu sekarang juga terkena perintah langsung. Mulai perintah dari malaikat tasbih merah asma untuk menyerang setiap orang yang selama ini dibantu. Semua tawanan jin siluman seluruhnya langsung terputus ikatan tali perjanjian atau rantai-rantai yang menghubungi mereka, mengelilingi mereka, semua rantai itu terputus. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini memutus semua rantai, terbebas seluruhnya. Pesugihan itu hanya mengambil upahnya melalui perintah langsung. Jika masih macam-macam, mereka langsung diledakkan dan jasad setiap orang yang dibantu. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan jika menyerang kepada teman-teman kami seluruhnya dan tim, otomatis itu di atas. Dia mengancam saya karena saya berkhianat. Ya dari atas langsung dikembalikan. Assalamualaikum malaikat Zabaniyah. Yang di atas dirantai. Aduh. Sulit panas bara api. Sulit sekali lepas dari golongan iblis. Terantai dan langsung dikembalikan kepada orang yang selama ini dibantu. Menggerogoti jasadnya terkena perintah yang tebal. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sedikit yang mau. Ya tidak apa-apa. Karena perlu perjuangan yang sangat besar. Saya diancam terus. Saya tidak bisa melawan. Nanti kalau kamu sempurna, kamu punya ilmu lebih tinggi seperti sang naga yang berada di wilayah pantai selatan sana. Paham? Sedikit ini. Ya udah, ikuti apa yang saya ucapkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah Astagfirullah Rabbi Rabbi min kulli dhanbin min kulli dzambin wa atubu ilaihi. wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau yang percaya sembah lafaz Allah Maha Suci dan seluruh pasukan melengkap. Iman Islam itu tambah dalam, semakin dalam, bertambah dalam, semakin damai, sejuk, nyaman. Jika berdusta, pura-pura atau berkhianat, otomatis tubuhmu akan terpotong-potong dan meledak. Semua syariat Islam dan seluruh tata cara ibadah lengkap. Seluruhnya masuk. Amalia dari beliau syari yang percayanya dan keilmuannya lengkap. Ilmu pengobatan, ilmu tamakan, ilmu perang, ilmu pertempuran, ilmu apapun yang butuhkan untuk berjuang seluruhnya masuk. Kalau memang kamu pada hakikatmu naga, kembalilah kepada sang naga, berjuang seperti sang naga yang asli. Kedua selatan. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Gimana sekarang? Saya berbeda wujud saya daripada tadi. Naga Lebih putih. bagus. Saya mau keluarkan yang saya ambil. Silahkan. Karena saya banyak mengambil. Kembalikan semua. Berat ini. Otomatis semakin kuat powermu. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini bagaimana cara mengeluarkan ini? Sudah menyatu. Yang menyatu dengan kamu otomatis langsung terpisah, terbelah. Luka-luka itu otomatis hilang. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya sudah. Sudah. Kerajaanmu itu hancurkan. Diganti nanti kamu yang menjaga dan bergabung dengan sang naga yang berada di wilayah pantai selatan. Ya nanti biar diperangi dari golongan iblis itu tadi, supaya dia mengambil tuanya saja sendiri, tidak mengambil nyawa orang lain. Ya, kamu memiliki power sekarang 5.000 kali lipat daripada iblis pesugihan itu. Saya membersihkan tempat-tempat saya saja, biar iblis-iblisnya itu. Pasukanmu juga langsung bertambah banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Semua kerajaan-kerajaan saya ada di selatan sana. Saya tidak bisa membersihkan semuanya. Ya semampunya dulu. Mereka berjuang taat pada perintah Allah. Kerahkan ilmu yang kamu punya melalui jalur beliau itu. Ilmu kamu sekarang udah berbeda. Dah, nanti saya berjuang di luar saja. Ya, assalamualaikum sang naga. Karena meskipun diterima nanti dijadikan pasukannya dengan tugas khusus. Ya, sang nanti naga kan tugas khusus, kamu nanti juga mendapat tugas perintah khusus. Ya, saya nanti dibantu juga di sana. Karena kalau saya bersihkan, nanti akan didirikan lagi dengan golongan iblis itu. Harusnya ya saya berjuang di sana. Oke. Lalu sebagai pengingat manusia dalam menghadapi kehidupannya di mana kecelakaan atau nasib itu kan tidak bisa diketahui oleh manusia. Lalu apa yang perlu dilaksanakan manusia sekarang ini yang bisa kamu pesankan? Ya, kalau dari manusia mau bepergian, tidak usah membawa jimat, jimat keselamatan, cincin, kalung. Banyak manusia yang menggunakan jimat untuk keselamatan. Itu sejatinya bukan keselamatan. Terus. Itu hanya kodam dalam dirinya sendiri. Tidak usah membaca doa-doa yang bagus. Terus cukup saja meminta keselamatan dari Allah saja. Tidak usah membaca apapun, karena keselamatan itu hanya milik Allah. Doa yang simpel,
tapi itu sangat meresap. Hmm. Itu saja. Jadi tatkala manusia banyak mungkin berwirid sampai lidahnya ketekuk-tekuk, itu malah nanti juga bisa menarik dari golongan-golongan bangsa fasik. Bisa mengganggu dengan mudah. Ataupun jimat-jimat untuk keselamatan itu tidak usah dipakai. Itu hanya golongan jin fasik yang membantu. Karena apa? Kalau dari golongan yang baik tidak akan menghuni di dalam sebuah cincin kalung, tidak akan mungkin. Dia akan menghuni tempat-tempat lain, beribadah, bukan memberi keselamatan pada manusia. Keselamatan sejatinya hanya milik Allah. Dan yang baik itu tidak semua orang bisa memberikan. Tidak bisa semua orang memasukkan langsung ke dalam benda-benda tertentu, itu tidak semua orang. Ya, tidak semua orang. Bedanya di situ. Bisa juga meminta bantuan dari golongan malaikat yang asli, malaikat yang benar-benar malaikat, bukan golongan iblis yang menyerupai malaikat. Oke, terima kasih banyak atas sedikit petuahnya. Kau nanti bergabung dengan Sang Naga, titip salam saya untuk Sang Naga. Ya, itu pengawalnya itu menyampaikan kepada kamu. Ya, saya diterima dengan baik. Nanti ada hubungannya dengan sana. Udah, itu aja. Nanti saya ke timur langsung. Ya. Selatan menyusur ke timur. Ini saya mohon dengan izin Sang Hyang Nurjaya menerima perintah untuk berjuang tugas ini, masuk. Allah. Salam. Ya, ini ada senjata khusus juga ini. Iya. Silahkan nanti. Terima kasih. Sama-sama. Silahkan kamu keluar. Salam. Terima kasih sudah membebaskan saya dari jeratan iblis. Sama-sama. Dan juga menyempurnakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Mas. Ya. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya sedikit dialog kami mengenai sisi gaib perihal kecelakaan kereta yang terjadi di wilayah Yogyakarta, di wilayah Sentolo sana, di mana tabrakan dua kereta itu pun tak lepas daripada pengaruh gaib, dan di mana seperti yang sudah dinarasikan atau disampaikan dari gaib tadi, bahwa sebuah nasib buruk itu pun tak terlepas daripada pengaruh buruk gaib fasik dalam tubuh kita sendiri. Selalu maka kami sampaikan untuk kami para pemirsa, selalu rutin membersihkan daripada rohaninya, memperkuat imannya, dan juga lebih-lebih meninggalkan hal-hal yang berbau jimat ataupun keselamatan dari jin, siluman, iblis yang fasik tadi. Kenapa? Jika kita bersandar pada zat yang benar, maka akan mendapatkan sebuah kebaikan. Namun kita bersandar jika dengan zat yang salah, maka hal buruklah yang akan menimpa kita berikutnya. Semoga kita semuanya saat bepergian kemanapun akan mendapat kemudahan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan dari sedikit banyak bala bencana yang terjadi di dunia ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika banyak kekurangan atau ulasannya di kesempatan ini, kami sebagai manusia dari tim Padepokan Gaul mohon maaf dari para pemirsa semuanya, dan terima kasih atas sedikit dukungan yang diberikan kepada kami. Dan jika ada sebuah kebaikan, kebenaran itu bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.